Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasnama Hasna dari kelas M228 dengan NIM 22040750050. Di sini saya akan membahas terkait materi-materi apa saja yang telah kita pelajari pada pembelajaran kelas rangkap. Jadi, materi yang pertama yaitu pengertian kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran yang dimana menggabungkan beberapa siswa dari 2 atau 3 tingkatan kelas yang dimana hanya diajar oleh satu guru saja dalam satu ruangan yang sama. Biasanya berlangsung selama 1 tahun ajaran penuh. Kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa tingkat kelas yang berdekatan, mulai dari kelas 1 dan 2, 3 dan 4, dan juga 5 dan 6. Nah, di dalam kelas rangkap terjadi penggabungan siswa yang memiliki usia maupun kemampuan yang berbeda-beda. Di dalam kelas rangkap pula, siswa belajar bersama-sama dengan satu guru meskipun mereka memiliki usia dan perkembangan yang berbeda ataupun keterampilan dan kemampuan belajarnya tidak sama. Agar perencanaan matang, sebaiknya satu kelas rangkap dipegang oleh guru yang sama untuk 2 tahun ajaran. Dan juga kelas rangkap bukanlah merupakan penggabungan 2 tingkat yang memiliki pemisahan program di dalam satu ruangan kelas, dan bukan pula 2 kelas yang duduknya terpisah satu sama lain. Tetapi di dalam kelas rangkap guru tidak mengajar 2 kelas terpisah secara bergantian dengan program yang berbeda. Nah, adapun dasar pemikiran pembentukan sekolah dengan kelas rangkap atau yang melatar belakangi adanya kelas rangkap yaitu yang pertama, efisiensi tenaga pengajar. Nah, jika jumlah siswa di suatu sekolah relatif sedikit, kelas rangkap menjadi solusi untuk menghindari kelebihan jumlah guru. Dengan menggabungkan beberapa kelas, sekolah dapat memaksimalkan penggunaan guru yang ada, sehingga biaya operasional dapat ditekan. Yang kedua yaitu perkembangan sosialisasi siswa. Kelas rangkap memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan lebih banyak teman yang sebaya. Sosialisasi yang baik berperan penting dalam perkembangan sosial siswa. Dengan interaksi yang lebih luas, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial, belajar bekerja sama, dan juga memperluas jaringan sosial mereka. Yang ketiga yaitu alasan geografis. Sekolah yang berada di daerah terpencil seringkali memiliki populasi siswa yang rendah. Kelas rangkap dapat membantu memfasilitasi pendidikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, di mana penggabungan sekolah atau merger mungkin tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan. Nah, dasar pemikiran yang keempat yaitu alasan demografis. Terkadang perubahan demografi di suatu daerah seperti penurunan jumlah penduduk dapat menyebabkan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah menurun. Nah, kelas rangkap ini memungkinkan siswa menginginkan sekolah untuk tetap beroperasi dan dengan efektif meskipun terjadi penurunan jumlah siswa. Yang kelima yaitu kekurangan guru. Di beberapa daerah, terutama daerah yang terpencil, kekurangan tenaga pengajar bisa menjadi masalah kelas rangkap yang dimana dapat membantu mengatasi situasi ini dengan memanfaatkan guru yang ada secara lebih efisien tanpa harus mencari tambahan guru yang mungkin sulit untuk didapat. Yang keenam yaitu keterbatasan ruangan kelas. Nah, dalam situasi di mana ruang kelas terbatas, kelas rangkap dapat menjadi solusi yang praktis. Dengan menggabungkan beberapa kelas, sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan ruangan yang tersedia tanpa perlu membangun fasilitas tambahan yang memerlukan biaya. Dan alasan yang terakhir yaitu kehadiran guru. Nah, dalam situasi di mana kehadiran guru tidak selalu dapat dijamin, misalnya karena sakit ataupun cuti, kelas rangkap dapat membantu memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan pendidikan yang konsisten. Karena guru yang sama dapat mengajar beberapa kelas sekaligus. Nah, secara keseluruhan, pembentukan sekolah dengan kelas rangkap merupakan solusi yang efisien dari berbagai tantangan yang dihadapi sekolah maupun kelas atau peserta didik. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap. Nah, adapun tujuan, fungsi, dan manfaatnya itu ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama itu quantity dan equity, yang kedua ekonomis, yang ketiga pedagogis, dan yang keempat keamanan.
Yang pertama kita bahas quantity dan equity. Pembelajaran kelas rangkap memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan, yakni dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu ekonomis. Dengan pembelajaran kelas rangkap, satuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dapat lebih diminimalkan. Karena dengan seorang guru saja atau beberapa guru saja proses pembelajaran sudah bisa berlangsung. Demikian juga hanya dengan ruangan. Satu ruangan atau beberapa ruangan saja proses pembelajaran juga dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga yaitu ada pedagogis. Dari segi pedagogis, pembelajaran kelas rangkap mampu meningkatkan kemandirian murid dalam belajar sendiri. Guru dalam pembelajaran kelas rangkap berusaha membuat murid aktif dalam belajar dan memandirikan murid dalam belajar. Yang keempat dan yang terakhir yaitu keamanan. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kelas rangkap, pemerintah dapat mendirikan sekolah-sekolah di lokasi yang mudah dijangkau, sehingga kekhawatiran orang tua terhadap anaknya menjadi berkurang. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi model pembelajaran kelas rangkap. Nah, pada pembelajaran kelas rangkap terdapat 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama model pembelajaran kelas rangkap 221, yang dimana maksudnya 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Yang kedua yaitu model pembelajaran kelas rangkap 222, di mana maksudnya terdiri dari 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. Nah, model yang ketiga yaitu model 333, yang dimana maksudnya 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan juga 3 ruangan, dan 1 guru. Selanjutnya kita beralih pada materi prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap. Jadi, prinsip pembelajaran kelas rangkap terbagi atas 2, yaitu prinsip umum dan juga khusus. Yang pertama kita bahas prinsip umum. Nah, di prinsip umum ini terdapat 3 prinsip yang mendasarinya. Yang pertama yaitu perbedaan kemampuan individual murid yang harus diperhatikan guru. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, belajar hanya terjadi jika murid aktif, sehingga guru harus berusaha mengaktifkan murid. Nah, kita beralih pada prinsip khusus. Nah, di prinsip khusus ini terdapat 4 prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu keserempakan kegiatan pembelajaran. Dalam PKR, kegiatan belajar mengajar terjadi secara serempak ataupun bersamaan. Prinsip yang kedua yaitu kadar waktu keaktifan akademik atau WKA. Perlu kita ketahui bahwa kualitas dan lamanya kegiatan pembelajaran berlangsung menentukan tinggi rendahnya kadar waktu keaktifan akademik atau WKA. Nah, yang ketiga yaitu kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Guru PKR ini harus selalu berusaha menciptakan berbagai teknik atau cara untuk membangkitkan motivasi muridnya dalam belajar dan juga memberikan perhatian kepada muridnya dan tanpa membeda-bedakan. Prinsip yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya secara efisien. Guru pembelajaran kelas rangkap harus pandai dalam memanfaatkan berbagai jenis sumber secara efisien seperti lingkungan belajar, segala peralatan yang ada di sekolah, dan juga guru dapat menunjuk murid yang pandai sebagai tutor sehingga dapat menghasilkan waktu keaktifan akademik yang tinggi atau WKA. Bagaimana sih peran guru dalam pembelajaran kelas rangkap? Jadi dalam pembelajaran kelas rangkap, guru berperan sebagai fasilitator. Dalam peran ini, guru membantu siswa dengan memberikan dukungan dan juga bimbingan, mendorong mereka untuk bekerja sama, berdiskusi, dan juga saling belajar satu sama lain. Guru juga menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, di mana siswa dapat aktif, berpartisipasi, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Nah, jika muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan apabila jumlah siswa banyak namun jumlah guru lebih sedikit? Nah, langkah sederhana yang bisa diambil yaitu yang pertama, mengelompokkan siswa. Nah, caranya membagi siswa ke dalam kelompok kecil agar satu guru bisa mengawasi beberapa kelompok sekaligus. Cara yang kedua yaitu menggunakan teknologi. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi pembelajaran ataupun video pembelajaran untuk membantu siswa belajar secara mandiri.
Cara yang ketiga juga bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif, yang dimana mendorong siswa untuk saling membantu dalam belajar, sehingga mereka bisa belajar dengan teman sebayanya maupun yang lebih tinggi tingkatannya daripada mereka. Nah, cara yang keempat yaitu penugasan tugas mandiri. Caranya dengan memberikan tugas yang bisa dikerjakan secara mandiri sehingga guru bisa lebih fokus kepada siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Nah, dengan cara-cara ini, proses belajar mengajar bisa tetap berjalan efektif ataupun efisien meskipun jumlah guru terbatas. Nah, selanjutnya jika ditanya apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat tercapai dengan pembelajaran kelas rangkap, jawabannya ya. Standar kompetensi dan juga kompetensi dasar masih dapat tercapai melalui pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap yang melibatkan pengajaran beberapa tingkatan atau kelompok siswa dalam satu waktu dapat memfasilitasi penerapan berbagai metode pengajaran yang lebih interaktif dan juga kolaboratif. Dengan cara ini, siswa dapat saling belajar satu sama lain dan guru dapat memberikan perhatian lebih pada individu yang lebih membutuhkan. Nah, dengan adanya pembelajaran kelas rangkap juga, kita memperoleh keuntungan untuk mencapai standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Nah, keuntungan yang pertama yaitu meliputi pengembangan keterampilan sosial. Siswa belajar bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman sekelas. Yang kedua yaitu guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, lingkungan yang dinamis dan juga kolaboratif dapat meningkatkan keterlibatan dan juga memotivasi siswa. Nah, dengan perencanaan yang baik dan pendekatan yang tepat, maka standar kompetensi dan kompetensi dasar masih bisa tercapai jika menggunakan model pembelajaran kelas rangkap. Nah, dalam mata kuliah pembelajaran kelas rangkap juga, kami pernah diarahkan untuk membuat RPP ataupun modul ajar, yang dimana dikerjakan secara berkelompok, yang dimana modul ajarnya itu merupakan modul ajar pembelajaran kelas rangkap. Isinya ada capaian pembelajaran, kegiatan-kegiatan inti, metode, pendekatan, penilaian, LKPD, dan lain sebagainya. Nah, di dalam modul ajar kelas rangkap terdapat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dimana terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti maupun penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini, guru, misalkan pada model pembelajaran kelas rangkap 221, guru memberikan salam dan lain sebagainya, apresiasi dan sebagainya pada kedua kelas tersebut dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan inti, guru merancang kegiatan pembelajaran agar tidak ada kelas yang menunggu. Artinya setiap siswa atau setiap kelas ada tugasnya masing-masing tanpa menunggu guru tersebut berpindah alih ke kelas lainnya. Dengan begitu tidak ada yang menunggu. Nah, pada kegiatan penutup di situ kegiatannya digabung dengan kelas 1 dan juga 2. Nah, pada kegiatan penutup, guru menyampaikan kesimpulan materi dan juga melakukan refleksi dengan menanyakan ke peserta didik hal menarik tentang pembelajaran hari ini dan juga memberikan lembar evaluasi untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta didik atau pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran hari itu dan juga menutup pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kelas rangkap. Nah, ada beberapa strategi dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu kondisi siswa, guru, dan juga ruangan. Guru perlu memahami kemampuan siswa yang berbeda, memiliki keterampilan manajemen kelas, dan juga memanfaatkan ruangan yang fleksibel. Yang kedua yaitu perencanaan atau pemetaan kompetensi dasar. Guru menggabungkan kompetensi dasar yang serupa dari berbagai kelas dan menggunakan pembelajaran tematik yang relevan untuk semua. Yang ketiga yaitu strategi mengajar. Melibatkan pembelajaran berbasis kelompok, pengajaran diferensiasi, proyek tematik, dan juga pengajaran bergilir. Nah, strategi yang terakhir yaitu pengelolaan siswa. Membagi tugas jelas, memanfaatkan siswa lebih maju, rotasi pengawasan, serta menggunakan sumber belajar yang mandiri dan juga teknologi.
Kemudian untuk materi pengaturan pembelajaran kelas rangkap itu mencakup dua aspek utama. Yang pertama itu pengaturan fisik kelas dan yang kedua pengaturan siswa. Nah, untuk pengaturan fisik kelas terbagi atas dua, yaitu pembagian area dan sumber media, di mana kelas dibagi sesuai kebutuhan seperti area diskusi, tugas mandiri, dan juga instruksi langsung. Dan media pembelajaran tersedia untuk semua kelompok tanpa gangguan antar kelompok. Nah, aspek yang kedua yaitu pengaturan siswa, yang terdiri atas tiga, yaitu pembagian waktu, yang dimana guru memberikan instruksi langsung ke satu kelompok, sementara yang lain mengerjakan tugas mandiri. Yang kedua yaitu kelompok belajar, siswa dikelompokkan sesuai kemampuan atau kelas untuk bekerja sama, dan yang terakhir rotasi tugas. Setiap kelompok menjalankan tugas pada waktu berbeda sesuai dengan jadwalnya. Nah, selanjutnya yaitu hal baru dalam permodelan pembelajaran kelas rangkap ini termasuk penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran mandiri dan juga kolaboratif antar siswa, serta fleksibilitas dalam pengelolaan waktu dan juga materi ajar. Interaksi guru siswa lebih dinamis dengan guru berperan sebagai fasilitator, mengelola kelompok kerja siswa secara bergantian dan juga sambil memanfaatkan alat digital untuk memperkuat interaksi individu dan kelompok dalam suatu pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya, pada mata kuliah pembelajaran kelas rangkap itu kita sudah belajar beberapa materi seperti yang telah saya paparkan tadi, seperti pengertian, latar belakang atau dasar pemikiran, tujuan, manfaat, fungsi, strategi, prinsip, dan juga lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap merupakan metode yang memungkinkan satu guru mengajar dalam beberapa kelas, dalam beberapa tingkatan, dalam satu waktu, dengan yang dimana terdapat tantangan pengelolaan waktu, materi, dan juga interaksi siswa yang lebih kompleks. Namun dengan strategi yang tepat seperti pemanfaatan teknologi dan pengaturan kelompok belajar, kelas rangkap dapat menjadi solusi yang efektif, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya alam, sambil tetap memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, itulah tadi materi-materi yang telah diajarkan pada pembelajaran kelas rangkap. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.